Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa in kuntum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kepadanya segala pengharapan, pengampunan kita tumpukan atas segala khilaf dari ucapan maupun perbuatan. Karena sejatinya orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan sebaliknya siapapun yang disesatkan Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa izin Allah dia tidak akan mendapatkan petunjuknya. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada beliaulah dinisbahkan penghulu sekalian Nabi dan Rasul. Mudah-mudahan juga kesejahteraan diberikan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya sampai dengan di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul muslimin, shaimin shaimat rahimakumullah. Tanpa kita sadari bahwa pada hari ini adalah merupakan hari terakhir di dalam kita melaksanakan ibadah saum 1 bulan penuh lamanya. Dan insya Allah besok pagi kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri, hari kemenangan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh. Terkait dengan Idul Fitri ini, perlu mungkin sedikit kita akan coba mengurai arti dari kata Idul Fitri tersebut. Idul Fitri terdiri dari 2 kata, yaitu kata-kata Id dan kata-kata Fitri. Id diambil dari kata-kata ada ya'udu, yang artinya adalah kembali seperti semula atau kembali ke jalan yang benar. Ibaratnya kalau seandainya kita memperbaiki apapun, maka begitu selesai diperbaiki, maka apapun yang kita perbaiki tersebut akan kemudian kembali berfungsi seperti semula atau kembali normal seperti biasanya. Yang kedua adalah kata-kata fitri. Fitri ini ada yang mengartikan dengan kata-kata fatarah, yakni berbuka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitru yauma tuftirun. Jadi berbukalah pada hari yang dimana Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan kita untuk berbuka. Sehingga dari kedua kata ini bisa disimpulkan bahwa Idul Fitri adalah kembalinya manusia ke dalam sebuah kondisi yang suci seperti baru dilahirkan dari rahim ibunya. Ikhwatul muslimin, shaimin shaimat rahimakumullah. Dalam hal ini perlu mungkin sedikit akan kami berikan semacam
paradigma berpikir tentang hakikat Idul Fitri tersebut. Idul Fitri memang tidak semua bisa melaksanakan Idul Fitri, karena Idul Fitri ini syarat dengan nilai-nilai spiritualitas keagamaan, berbeda dengan hari raya atau berlebaran. Semua orang bisa berlebaran, tetapi tidak semua orang bisa melakukan Idul Fitri. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali membagi kategori berpuasa itu ke dalam 3 golongan. Yang pertama, ada yang dikatakan puasa syariat, ada yang dikatakan puasa thariqat, dan ada yang diistilahkan dengan puasa hakikat. Puasa syariat ialah yakni orang-orang yang melakukan ibadah puasa hanya mampu menahan diri dari makan dan minum dan melakukan hubungan suami istri. Kemudian kalau puasa thariqat, di samping dia mampu untuk meninggalkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, baik dari makan dan minuman, tetapi juga dia mampu untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang sifatnya makruh dan yang bersifat syubhat. Artinya apa? Yang puasa bukan saja bibirnya saja, namun semua panca inderanya bisa dihadirkan untuk kemudian beribadah, berpuasa untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah puasa hakikat. Jadi puasa hakikat ini adalah puasanya orang-orang yang alim, yakni waliullah. Jadi kalau orang dalam makom ini, ketika dia lupa sedikit pun terhadap zikrullah, maka sesungguhnya dia merasa sudah batal puasanya. Sehingga kalau kita melihat dari kriteria pembagian puasa Imam Al-Ghazali ini, maka puasa syariat adalah puasa manusia pada umumnya. Kemudian kalau puasa hakikat adalah puasa bagi orang-orang yang tertentu. Kemudian kalau puasa hakikat adalah puasanya orang-orang yang kemudian mendapatkan kriteria wali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal ini wajar kalau kemudian Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Istibda' Yaumul Mi'ad mengatakan bahwa orang-orang yang menang itu, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sukses itu kategorinya adalah 3 orang. Kategorinya adalah 3 hal. Yang pertama adalah orang dikatakan sukses Allah Subhanahu wa taala itu, yang pertama nisyanul hasanatil madiyah. Dia melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Karena apa? Ketika dia biasanya melupakan kebaikan-kebaikannya, maka dia akan kemudian melakukan kebaikan-kebaikan baru untuk kemudian menambah amal ibadah insya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah orang yang sukses, orang yang dikatakan menang itu adalah zikrul dzunubil madiyat. Dia selalu mengingat dosa-dosa yang pernah dia lakukan dalam kehidupannya. Kenapa ini kemudian menjadi penting? Karena ketika orang selalu mengingat dosa-dosa yang pernah dia lakukan, maka dia tidak akan pernah berpikir, tidak akan pernah berpeluang untuk melakukan menambah dosa-dosa baru yang merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang yang menang itu adalah wa yanzuru ila man a'lahu bid. Orang-orang yang menang itu adalah selalu melihat ke atas dalam persoalan ibadah, dalam persoalan keagamaan. Jadi dia sangat cemburu, bahkan dia sangat iri terhadap orang-orang yang tingkat kedekatannya kepada Allah, tingkat kedekatannya kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang yang sukses diantaranya adalah dalam urusan akhirat dia selalu melihat ke atas. Kemudian yang keempat, menurut Ibnu Hajar, orang yang sukses itu adalah wa yanzuru ila man dauna fid dunya, selalu melihat, menatap ke bawah dalam urusan dunia. Syukur kalau kemudian dia diberikan kesehatan hari ini, sementara yang lain masih banyak yang sakit. Syukur Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kaki kita masih bisa berjalan, sementara yang lain dalam keadaan lumpuh, lunglai, tidak bisa kemana-mana. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
memberikan kita fasilitas berupa sepeda motor dan mobil, sementara banyak di antara hamba-hamba Allah yang tidak memiliki fasilitas apapun. Sehingga orang yang sukses itu adalah orang-orang yang kemudian dalam urusan dunia dia melihatnya ke bawah. Kemudian sebaliknya, orang-orang yang gagal, orang-orang yang kalah itu dibagi juga menjadi 4. Yang pertama adalah dia selalu melupakan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Nisyanul dzunubil madiyat, yakni melupakan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Ketika orang-orang melupakan dosa-dosa yang pernah dia lakukan, maka akan secara otomatis dia akan berpotensi untuk melakukan dosa-dosa baru, kemungkaran-kemungkaran baru kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang dikatakan kalah, gagal dan tidak menang itu adalah nisyan hasanatil madiyat. Dia selalu mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Jadi orang-orang yang selalu mengingat kebaikannya yang pernah dia lakukan, baik mungkin ibadahnya kepada Allah, kalau kemudian kepada sesama makhluk dia pernah melakukan kebaikan, dia selalu mengingat-ingatnya. Sehingga orang yang selalu mengingat kebaikan yang pernah dia lakukan, menurut Imam Ibnu Hajar, dia termasuk orang-orang yang gagal, orang-orang yang kalah. Dan yang ketiga, wa yanzuru ila man fawqahu fid-din. Wa yanzuru ila man fawqahu fid dunya. Dalam urusan dunia dia melihatnya ke atas. Dia selalu merasa kurang. Dia selalu merasa tidak cukup dengan karunia Allah yang telah diberikan kepadanya. Kemudian yang terakhir, wa yanzuru ila man dawna fid-din. Kalau dalam urusan akhirat dia selalu melihat ke bawah. Saya masih muda, saya masih punya kesempatan. Taubat itu hanya untuk orang-orang yang usianya lanjut usia. Hal-hal yang seperti ini sesungguhnya tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga betul yang dikatakan oleh salah seorang ahli tasawuf, yakni Hasan Al-Basri, yang mengatakan bahwa semua orang bisa berhari raya, semua orang bisa berlebaran, tetapi sedikit di antara orang-orang yang melakukan ibadah puasa bisa melakukan Idul Fitri. Karena apa? Dikatakan laisal aid liman labisal jadid, tidak dikatakan Idul Fitri kalau hanya sekedar menggunakan pakaian-pakaian yang baru, perhiasan-perhiasan yang baru. Innamal aid liman ta'atahu yazid. Dikatakan orang itu adalah berhari raya ketika ketaatannya semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dikatakan laisal aid, tidak dikatakan berhari raya, tidak dikatakan Idul Fitri kalau kemudian dia hanya menghiasi dirinya dengan pakaian dan fasilitas-fasilitas. Tetapi hari raya Id yang sesungguhnya adalah orang-orang yang kemudian mencari pengampunan, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga secara individual bahwa orang-orang yang sukses dalam berpuasa itu adalah orang-orang yang kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosanya yang pernah dia lakukan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang melakukan berpuasa di bulan suci Ramadan dengan hati yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridho hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang pernah lalu. Hadirin shaimat rahimakumullah. Tinggal sekarang bermuhasabah, kita mengintrospeksi diri, kita termasuk golongan-golongan yang mana? Apakah puasa kita termasuk puasa hanya puasa syariat kah? Puasa tarekat kah? Atau puasa hakikat kah? Dan tidak ada siapapun yang tahu kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Hasibu qabla an tuhasabu. Berhitunglah, mengintrospeksi dirilah kalian sebelum kemudian akan datang penghitungan Allah Subhanahu wa taala. Shaimat rahimakumullah. Jadi apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini
mungkin bisa sedikit untuk kemudian berikan gambaran, untuk kemudian kita bermuhasabah, mengintrospeksi diri, apakah puasa kita niki akan kemudian mampu untuk kemudian kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lewat kesempatan ini kami menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita dalam kondisi yang fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.